Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkinda Pratama dari NIM 1122101006. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang studi kasus kelayakan bisnis, yaitu bisnis yang saya ambil dari Haus Indonesia cabang Jamrut Bekasi. Selanjutnya yaitu ada pembahasan, ada 9. Yang pertama ada latar belakang usaha, yang kedua ada profil usaha, dan ketiga aspek pasar, yang keempat aspek sosial, yang kelima aspek keuangan, dan yang keenam analisis persaingan, dan ketujuh aspek operasional, dan ke-8 aspek legalitas, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nextnya kita akan membahas tentang latar belakang Haus Indonesia. Nah, Haus Indonesia itu kan tren minuman kekinian di zaman sekarang, yaitu mulai dikenal dengan yang namanya varian rasa, yaitu ada rasa boba, rasa Thai tea, dan rasa green tea. Nah, di Indonesia ini terus meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Haus ini hadir sebagai brand minuman yang terjangkau dan kualitas premium. Permintaan di wilayah perkotaan seperti Bekasi membuka peluang cabang yang baru. Tujuan studi ini menilai kelayakan bisnis usaha Haus Indonesia di Bekasi dan berbagai aspek lainnya. Nah, untuk Haus sendiri itu kita tahu karena minuman itu sangat tren dan mudah dijangkau, yaitu ada Haus keliling juga, itu menjangkau untuk para masyarakat yang tidak bisa mengunjungi outlet Haus. Selanjutnya di sini ada profil usaha Haus. Nah, usaha Haus ini didirikan pada tahun 2018 oleh Gufron Syarif dan Arif Susanto. Konsep minuman kekinian harga terjangkau dengan rasa lokal. Dan sistem di Haus ini yaitu sistem wiralaba atau franchise dengan SOP dan bahan baku dari pusat. Produk unggulannya itu seperti es kopi gula aren, Thai tea, boba cherries. Dan sini banyak lainnya yang kita bisa temuin dan tidak ada di perusahaan minuman lainnya. Jadi Haus ini membedakan dari minuman-minuman lainnya yang mungkin rasanya akan berbeda. Selanjutnya ada aspek pasar Haus. Nah, di sini peluang pasarnya itu di Kota Bekasi ini merupakan kota padat dengan populasi penduduk anak muda dan pekerja aktif. Nah, target pasarnya itu seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Nah, untuk strategi pemasarannya itu kita lewat media sosial seperti Instagram, TikTok. Biasanya tuh influencer itu ada yang endorse minuman Haus ini. Kadang suka bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jadi mempermudah kita untuk membeli minuman tersebut. Nah, biasanya itu Haus juga mengadakan promo Happy Hours dan member card. Dan tren minuman kekinian ini menjadi bagian gaya hidup urban bagi kalangan masyarakat. Di sini ada analisis persaingan Haus Indonesia. Nah, pesaing utama dari Haus Indonesia itu macam-macam. Yang pertama ada kopi kenangan, kopi janji jiwa, dan mixu. Biasanya itu Haus ada kelebihannya untuk persaing lainnya, yaitu harga Haus itu mudah terjangkau, start dari 8.000 sampai 15.000, dan brand lokal ini kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Rasa sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, dan franchise dengan sistem operasional yang efisien. Jadi mungkin persaingannya itu udah sangat kuat nih dari franchise lainnya. Mungkin Haus itu memiliki cita rasa tersendiri, jadi makanya dia bersaing dengan brand-brand lainnya. Selanjutnya ada aspek keuangan dari Haus Indonesia. Nah, estimasi investasi awalnya itu sekitar 220 jutaan,
Nah, komponen utama itu ada biaya franchise atau lisensi, itu sekitar di harga 120 juta, dan peralatan mesin dan minuman itu di angka 50 juta, dan renovasi dan interior itu di angka 30 juta. Bahan baku awal itu kira-kira 10 juta, modal kerja awal itu 10 juta, pendapatan per bulannya itu ada di angka 45 juta per bulan. Laba bersihnya didapat dengan angka 10 sampai 12 juta per bulan, dan balik modalnya itu di sekitar 18 sampai 20 bulan, yaitu sekitar hampir 2 tahunan. Itulah aspek keuangan dari House Indonesia. Di sini ada aspek operasional, yaitu aspek operasional itu memanfaatkan beberapa aspek perusahaan dalam memperkuat posisi mereka di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi itu di house ini kan kita menilai studi kelayakan bisnisnya bagaimana. Jadi kita lihat dari lokasi house itu, apakah dia dekat area kampus, mall, atau perkantoran di Bekasi. Yang kedua, di house ini ada SDM-nya itu sekitar 3 sampai 4 orang untuk posisi barista, kasir, staff, dan staf kebersihan lainnya. Nah, untuk jam operasional house ini buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dan teknologi pembayaran itu sudah pembayaran digital dan sistem kasir otomatis. Itu bisa pembayaran QRIS, debit, atau tunai. Aspek legalitas dari House Indonesia. Nah, aspek legalitas ini yang pertama ada perjanjian waralaba atau STPWP dari Kemendag. Yang kedua ada NIB atau nomor induk berusaha melalui OSS. Yang ketiga ada NPWP usaha. Jadi house ini usaha yang gak sembarangan, jadi semuanya itu sudah ada izin usahanya, NPWP-nya, dan ada izin higienis dan sanitasi. Selanjutnya ada sertifikat halal dari MUI, dan merek dagang house sudah terdaftar di HAKI. Statusnya legal dan resmi sebagai usaha waralaba nasional. Jadi gak usah takut untuk kita membeli house karena semuanya sudah ada legalitasnya masing-masing. Di sini ada aspek sosial dan ESG. Apa itu ESG? E-nya itu environmental, yaitu jadi mungkin seperti bahan baku ya. Bahan baku atau bahan tambahan, yaitu kayak menggunakan cup, sedotan ramah lingkungan, efisien energi, dan pengolahan limbah. Nah, di house ini biasanya kita masih menggunakan sedotan atau cup untuk mempermudah para customernya. Dan yang kedua ada S itu sosial, yaitu memberi lapangan pekerjaan bagi warga lokal dan meningkatkan ekonomi daerah di Bekasi. Jadi sosial ini tuh kita bisa nih membuka lapangan pekerjaan untuk para warga yang belum bekerja. Kita bisa menyalurkan aspirasi mereka atau memberikan pekerjaan kepada mereka di House Indonesia ini. Yang terakhir ada G itu governance, yaitu manajemen transparan dan sistem audit digital franchise. Yang sudah dijelaskan itu kayak di House itu ada sistem digital auditnya, kayak pembayaran sudah QRIS, debit gitu. Pokoknya sudah sampai di sistem digitalnya. Next, di sini kita sudah berada di kesimpulan presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, dari aspek pasarnya itu House Indonesia memiliki peluang yang sangat baik di Bekasi karena tingginya minat masyarakat terhadap minuman kekinian dengan harga yang terjangkau. Segmen pasar yang jelas, yaitu seperti remaja, mahasiswa, pekerja muda, itu membuat permintaan relatif stabil.
Yang kedua ada aspek keuangan. Dengan investasi awal yang terjangkau dan biaya operasional yang rendah, usaha diperkirakan mencapai titik impas atau BEP dengan waktu 8-12 bulan. Dan yang ketiga ada aspek operasional. Di sini proses produksi sederhana, bahan baku mudah diperoleh, dan manajemen operasional efisien menjadi bisnis ini mudah dijalankan dan direplika dalam bentuk kemitraan dan franchise. Yang keempat, ada aspek legalitas. Haus Indonesia telah memiliki izin usaha resmi, NIB, PIRT, dan sertifikat halal, sehingga legalitas usaha aman dan mendukung perluasan cabang baru di Bekasi. Dan yang terakhir ada aspek sosial atau ESG. Bisnis ini berkontribusi pada penyerapan tenaga lokal, mendukung produk minuman halal, serta menjaga kebersihan dan ramah lingkungan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Semoga studi kasus kelayakan bisnis ini menjadi referensi untuk pengembangan cabang usaha haus selanjutnya yang berada di daerah Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.